Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, sini naras turang perpulungan sini pelang Yesus Kristus Tuhan ta, OP si menakan kata di bata si jadi bahan kesimpulan ta ibas PJJ ta bermisi sendah. Mari ras kita lebih bertoto si pino ke rumah Tuhan bertoto kita. Bapa kami si melias si tandai kami kam anak Bu Yesus Kristus Tuhan kami, sakan kami bujur bantu Tuhan. Kau tetap menemani kami, ibas kami dalani kebutuhan kami. Terlebih ibas paksa gundari Tuhan. Amin enda nandangi sada bulan natena kami di rumah tetap. Ija Bapa kelengatenu tetap sah kendu. Amin nape berbagai-bagai situasi, ras kondisi kebutuhan kami. Rikut ras perbedaan si jadi bas kami. Tapi kelengatenu tetap tuduh kendu.
temani kami, bantu kami tetap ibas sehat, ras berjuah-juah. Bagaimana Tuhan meriah ukur kami, diberikan kami kesempatan kami banci, berbahan perpulungan jabu-jabu secara virtual Tuhan. Maka mari lagi kamu singajari kami, selalu kuasa kesah musibadia, ibas kami lengkahkan kata Tuhan. Bersikap khusus ras ukur kami Tuhan, beri kesah due siringan ije. Lalu bagi Bapa karena kata Tuhan silengkahkan kami kari, dan ci empegagahi kami. Bagi firman kami anak dulu si pakai jadi alat dui bas peseh ketan. Mari kesah si badia kamlah singajari kami, pakai kendu kami anak dulu. Lah dan cipe arah anak dulu tangkas iturikan kami kata Tuhan. Ngerana kaman kami Tuhan, sebab kami bersikap mengigenca. Ibas gelar anak Yesus Kristus, reh kami ertoto ras mengatakan bujur bani. Amin. Kata dibatasi jadi bahan renungan taibas perpulungan jauh-jauh tak berlisan dah. Ibuat dibahas surat Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika, sada Tesalonika 5, imenakan ayat 10 siwa sekubas ayat 24. Yugikan kami membantah ibas bahasa Indonesia baginda dina kata Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Seijinda kata Tuhan membantah mengisi sendah. Senina resturang perpulungan sini kelangi Yesus Kristus Tuhan ta. Salam menjuah-juah. Sekatakan bujur man Tuhan, ibrena kesempatan kita banci pulung ibas berngisi sendah. Tada hati kami mungkin tada hati endu. Ya, maka adi 2 minggu selewat isapa kami pia merga sekelendaban kami pia PJJ. Menjujuah membantu sektor Yerusalem. Menjujuah sektor Bethlehem. Menjujuah sektor Judea. Bagi PKM kekelangan kami sektor Immanuel, Jujua, sektor Nazaret, majengi kami, bagi PKM sektor Efrata Krina, kekelangan kami, Jujua, bagi si Karah Kota Bumi, terus ku tanjakan Rajak, kamu 2 sektor kekelangan kami, Maranatha Ras Getsemani, Jujua. Sekatakan bujur man Tuhan, pelungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta, amin. Paksa gundari tetap dengan kita PJJ secara virtual. Tema si sigapkan gereja ta minggu ini nakap kami dasar hal si penting. Kainina ujilah lebih, maka cikap si mahuli. Segala sesuatu ujilah dan peganglah yang baik. Perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta, jemaat yang dikasih Tuhan. Suatu saat ada seorang pemuda yang mau berangkat ke Jakarta dari kampungnya. Ini adalah pengalaman pertamanya berangkat ke Jakarta. Dan ketika dia mau berangkat, dia memiliki saudara, dan saudaranya ini, saudara-saudara yang dikasih Yesus adalah orang yang telah lama tinggal di Jakarta dan memiliki pengalaman. Dan ketika pemuda tersebut berangkat, dia memberikan nasihatnya selayaknya seperti orang yang tua mungkin. Dia mengatakan, kalau Anda berangkat ke Jakarta, hati-hatilah, di sana banyak pembohong. Ya, itulah nasihat yang diberikannya. Singkat cerita, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tibalah dia di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Dia jalani hidupnya selama seminggu, dan dia cari pekerjaan dan dapat pekerjaan. Suatu saat dia berangkat
bekerja, dia naik Kopaja. Ya, kita tahu Kopaja itu adalah angkutan umum yang kita pakai di daerah Jakarta sekitarnya. Dan sewaktu dia naik angkot dan naik Kopaja, maka kondektur mengatakan bahwa hati-hati kalau turun. Kalau turun harus kaki kiri lebih dahulu. Ya, karena sibuknya orang Jakarta, angkotnya atau Kopajanya juga tidak berhenti kalau menurunkan penumpang. Dia harus angkat gas dan tekan rem sedikit, dan disitulah kesempatan penumpang mungkin turun. Ya, karena dia ingat pesan dari orang yang menasihati dia, hati-hati di Jakarta itu banyak orang yang bohong. Maka dia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh kondektur itu tidak benar. Itu makanya ketika dia turun, dia bukan kaki kiri dahulu, dia kaki kanan lebih dahulu. Itu cuma yang dikasih Tuhan. Bagaimana perpulungan ban ningen dai melala kalak bohong. Maka kaisi jadi apa yang terjadi? Dia akhirnya terjerembab dan jatuh. Setelah sampai di bawah, dia bukan mengoreksi dirinya, tapi dia mengatakan seperti ini. Kaki kanan saja jatuh, apalagi kaki kiri. Ya, ini kejadian-kejadian kecil yang sering terjadi. Kenapa kira-kira dia bisa mengalami hal seperti itu? Kita bisa lihat, yang pertama, dia tidak memiliki pengalaman. Wajar. Yang kedua, dia langsung menerima mentah-mentah tanpa menguji lebih dahulu apa yang dikasih tahu oleh saudaranya. Sehingga dia memiliki pemahaman bahwa semua orang di Jakarta itu bohong. Padahal tidak semua orang di Jakarta itu bohong. Ini adalah suatu peristiwa kecil yang mungkin ada pengalaman kita dan kadang jadi juga bagi kita. Hari ini kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kembali jemaatnya. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta adi bacaan di surat Paulus. Nama perpulungan si luar biasa pujikan Paulus, yaitu jemaat di Tesalonika. Apa keistimewaannya? Ya, keistimewaannya adalah mereka ini hidup di dalam penderitaan, mereka ini hidup di dalam masalah, bahkan mungkin masalah mereka pun tidak bisa mereka selesaikan, tetapi mereka masih meminta bagian untuk menolong orang-orang yang ada di Yerusalem. Itu luar biasanya jemaat Tesalonika ini. Kalau ini kita aplikasikan pada masa sekarang ini, mungkin inilah masanya kita menolong ketika banyak orang lagi butuh pertolongan. Tapi aneh, banyak orang berkecukupan, tapi dia juga yang butuh pertolongan. Nah, ini luar biasa. Itu tidak seperti jemaat di Tesalonika. Itu yang dilakukan jemaat di Tesalonika, dan ini dipujikan oleh Paulus. Sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi sebuah kesaksian pada saat itu di sekitar Akaya dan Makedonia. Dan kalau kita baca surat Korintus, jemaat Tesalonika inilah yang dibuat oleh Paulus sebagai contoh memotivasi kembali di jemaat Korintus. Ya, luar biasa. Tapi apakah tidak punya masalah? Ya, mereka juga punya masalah. Ada beberapa persoalan di dalam jemaat tersebut. Salah satunya mungkin dipersoalkan bagaimana orang yang sudah mati. Dan yang kedua, bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali, atau kedatangan Yesus kembali. Ini jadi persoalan dan jadi pertanyaan. Dan ini juga dinasihati oleh Paulus. Selain itu mungkin masalah moral, kita bisa bahasa dari surat Tesalonika. Ini juga jadi persoalan masalah moral. Dan bagian bahan PJJ kita adalah bagian terakhir dari kitab Tesalonika yang berisi dari beberapa nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus. Ini nasihat ini. Itu maka temanya katanya ujilah. Jadi tentu untuk menguji ini apa? Paulus ingin apa yang didapatkan dan dilakukan oleh jemaat di Tesalonika adalah sesuatu yang baik. Ya, itu yang diharapkan sehingga dia diajari selalu untuk menguji. Dan untuk menguji ini ada beberapa
beberapa hal yang harus kita lakukan. Lidah harus tiga hal si lakukan. Adini nandai si baca ibas bahan Alkitab ta di dalam ayat 19. Ya, ayat 10 siwah BGP ayat 20 ada dua hal di sini yang menarik. Yang pertama, si pertama katakan Nina, sebelum kita menguji itu, janganlah kau padamkan Roh Kudus yang ada pada dirimu. Apa kira-kira maksudnya padamkan Roh Kudus? Ya, kalau ini seperti gambaran api, ya, supaya api itu tetap menyala, berarti harus memiliki selalu minyak yang diisi. Itu kalau api. Tapi kalau lebih jauh, jangan padamkan katanya. Roh Kudus itu, Allah yang ada sama kita itu harus selalu kita dengarkan. Harus selalu menuntun dan harus selalu yang mengajari kita. Ya, terlebih nanti di dalam kita menguji. Ya, itu sebagai sumber hikmat bagi kita di dalam menguji. Kemudian yang kedua, ingatlah nubuat nabi. Ya, ini apa nubuat nabi? Kalau kita lihat, itu adalah apa yang dituliskan pada masa dahulu dan sampai sekarang. Dan apa itu? Alkitab. Ya, kita bisa samakan itu dengan Alkitab, di mana nubuat nabi-nabi banyak dituliskan dengan Alkitab. Sebagai apa? Sebagai dasar kita dalam menguji. Itu yang kedua. Tentu kalau Anda mau menguji, harus ada dasarnya. Menentukan satu itu baik atau tidak, itu harus ada dasar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia katakan, ujilah. Ini adalah proses untuk menguji. Ya, di dalam proses ini ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Segala sesuatu itu harus diuji. Ya, contoh, barang-barang yang berharga itu harus diuji. Ya, petugas bank itu melakukan proses pengujian materi atau uang yang kita pakai. Ada istilahnya 3D. Ya, 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Ya, dia hanya mempersoalkan uang yang asli, tidak pernah mempersoalkan uang yang palsu. Uang yang asli selalu dipelajarinya. Tangannya itu terlatih untuk menguji uang yang asli. Sehingga ketika dia pegang, dia lihat dan dia terawang, dia terus bisa pastikan itu adalah uang yang asli. Demikian juga kita dalam hidup ini. Dalam segala hal sesuatu kita harus itu uji. Kebaikan-kebaikan kita juga harus diuji. Kebaikan orang juga harus diuji. Karena banyak, seperti kita lihat, sering kebaikan kita itu ya ada maksud-maksud tertentu di baliknya. Itu maka katanya uji. Terlebih pada saat ini situasi krisis ketika virus corona merajalela juga banyak juga terselubung kebaikan-kebaikan. Ya, bukan dalam arti kita mau menghakimi, tapi itu bisa jadi suatu kenyataan. Ya. Kemudian sampai kapan kita itu menguji? Nah, kita tadi mengatakan setelah kita menguji, kita memegang yang baik, maka proses pengujian itu akan kita lakukan sampai kedatangan Tuhan kembali. Dan setelah itu nanti, maka Tuhan akan memberikan dan menganugerahkan hidup yang Dia janjikan. Ya, jadi tidak hanya sekali proses pengujian itu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, hari ini bahan kita ini dikaitkan dengan bagaimana kita menggunakan IT. Ya, bagaimana kita menggunakan IT atau teknologi. Ya. Sebagai masukan pertama, kami mau mengatakan IT apapun itu, smartphone, Android, teknologi, yang pertanian dan apa semua itu teknologi adalah sebagai alat dan sifatnya netral. Ya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana pemakainya, ini persoalan sebenarnya. Ya, persoalan. Jadi ketika Roh Kudus ada menguasai pemakainya dan dia juga ingat firman Tuhan, saya rasa tidak masalah. Dia akan memakainya dengan baik dan benar. Tapi kita bisa ambil contoh. Mungkin saya, Anda juga ya pemakai teknologi, penikmat teknologi, terlebih ketika sekarang kita ada di rumah.
Saya rasa hampir waktu kita habis dengan teknologi. Ya, semua televisi, dengan handphone, dengan komputernya, ya hampir semua yang kita pakai. Ya, kita isi waktu kita dengan itu. Tapi di sela-sela itu, apakah masih ada juga kita memakainya dengan tidak baik dan benar? Ada, dan ini perlu diuji. Salah satu mungkin contoh bagaimana juga dengan situasi maraknya virus corona, begitu juga marak dengan berita bohong yang beredar. Ya, itu yang terjadi. Dan saya baca buku, kenapa orang Indonesia masih tertarik dengan berita bohong? Ya, ada beberapa pendapat ahli yang saya baca di media. Yang pertama katanya, ya orang Indonesia malas baca. Itu alasannya pertama. Dia hanya suka baca judul, tidak juga bahasa isi. Sehingga ketika judulnya menarik, dia tidak cek itu istrinya asli atau tidak, dia tidak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi orang Indonesia adalah termasuk literasinya yang masih terendah. Di antara 70 negara, kita itu nomor 62. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itu dia. Dan kita suka sekali membagikannya tanpa menyaringnya. Ini masalah. Jadi ini sebenarnya proses menguji berita. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguji berita itu sebelum kita share. Caranya ya harus baca, harus lihat sumbernya, apakah sumbernya bisa dipercaya atau tidak, dan setelah itu baru kita share. Kalau kita tidak saring dulu baru share, maka kita akan terlibat juga dalam penyebar berita bohong. Ini salah satu. Dalam hal yang lain, ya media atau teknologi ini juga dipakai untuk difasilitasi, digunakan untuk menipu. Ya, banyak proses-proses yang terjadi saat ini. Mungkin Anda bisa juga kena. Terlebih kita senang sekali kalau kita katakan Anda berhasil dapat hadiah. Dulu orang senang kali dikatakan dapat hadiah. Padahal di balik hadiah itu ada suatu rencana busuk yang lagi menanti kita. Ya, itu maka kalau dapat hal seperti uji dahulu. Ya, uji. Ya, itu yang dikatakan. Ini memakai teknologi. Demikian juga di dalam kita melakukan usaha kita. Ya, mungkin sekarang musimnya lagi berjualan secara online. Ya, kebenaran itu tetap benar. Teknik berdagang kita itu mungkin semakin canggih. Tapi ukuran dan standar itu tidak bisa ditawar, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebelum Anda berjualan, ujilah apakah timbangan Anda sudah pas. Sehingga ketika timbangan Anda sudah pas, maka saya yakin saudara-saudara kita akan menerimanya dengan sukacita. Ya, akan sukacita. Ya, kemudian saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, situasi kita sekarang ini juga adalah sebuah ujian buat kita. Ya, virus corona adalah ujian. Ujian apa? Ujian iman. Ujian kini teken. Ya, mari saatnya kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Ya, ada jalan-jalan keluar yang lain. Bisa saja orang percaya dengan itu. Tapi kita anak-anak Tuhan hanya memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Dan ujian juga dalam apa? Ujian dalam mengasihi, seperti saya katakan. Ya, tak henti-henti. Ini kita akan sampai kepada bulan ketiga. Bulan pertama semakin belum terasa. Bulan kedua akan semakin terasa. Bulan ketiga akan semakin terasa. Ya, disitulah ujian iman kita akan diuji. Ya. Kemudian ketika ujian itu semua kita lalui, kita yakin kita akan dapat hal yang baik. Yang baik itulah yang kita pegang. Ya, hal yang baik itulah kita kembangkan. Hal yang baik inilah yang selalu kita beritakan. Ya, itu makanya tadi peganglah yang baik. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang harus kita lakukan setiap saat di dalam hidup kita ini. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya juga tadi membaca
beberapa buku. Saya membaca sebuah pengalaman mantan presiden kita, Gus Dur. Saya senang dengan humor-humornya. Ya, presiden kita ini juga menguji dan belajar. Ada suatu kebiasaan dari presiden kita ini. Dia selalu tidur jam 1 malam. Kita tahu dia tidak bisa melihat. Dan dia tidak bisa melihat jam. Suatu saat keluarga tidak menginginkan dia tidur jam 1 karena mengganggu kesehatan. Itu maka ketika ditanya jam berapa sekarang, mereka mengatakan jam 1 walaupun masih jam 11. Akhirnya karena dikatakan demikian, maka Gus Dur tidur. Tapi terakhir Gus Dur ini mengetahui bahwa dia telah dikuburi dan dibohongi. Ya, dia tahu. Kemudian tanpa diketahui keluarga, dia mengatur strategi. Iya, dia membeli jam yang bisa dipencet dan berbunyi mengatakan jam berapa. Suatu saat dia berkata kepada keluarga, jam seberapa? Jam 1 Gus, sudah bisa tidur. Karena dia mendengar jam 1, akhirnya dia pencet jamnya, rupanya bunyi jam 11. Semua keluarganya terdiam. Ini pengalaman menarik. Ya, pertama dia bisa dikibuli, tapi apa yang terjadi membuat dia menjadi berpengalaman. Dan dari situ dia belajar. Dan akhirnya dia tidak bisa dikibuli. Seharusnya kita juga demikian. Dari ujian-ujian itu, ketika kita jatuh dalam ujian itu membuat kita belajar. Demikian juga penutup khotbah ini. Yang baik itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi yang tidak baik itu juga akan berdampak kepada yang lain. Hal itulah yang terjadi. Ketika berita dan kita tidak mau jujur, kita bohong. Itu terjadi di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ada seorang pasien yang tidak jujur, padahal dia terpapar virus corona. Ya, beberapa hari yang lalu. Dan diangkat ini di liputan 6. Karena dia tidak jujur, akhirnya 46 orang perawat medis dan dokter di Rumah Sakit Karyadi Semarang akhirnya terpapar virus corona. Itu ketidakjujuran. Ya, jadi ketika kita melakukan yang tidak baik, demikian juga dalam teknologi. Ketika kita ikut dalam berita bohong dan men-share berita bohong itu bukan berita benar, itu akan berdampak buat orang yang lain. Ya, kalau masalahnya hanya masalah kecil, itu tidak persoalan. Tapi kalau masalahnya masalah keselamatan, itu sangat jadi persoalan. Orang yang seharusnya selamat bisa jadi tidak selamat. Ya, ini persoalan. Jadi mari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan ini dalam proses kita menjalani ujian ini, situasi kita menguji kita, segala sesuatu harus kita uji. Mari minta hikmat dari Tuhan sehingga Tuhan mengajari kita, sehingga kita dapat memilih mana yang baik, menyaksikan mana yang baik. Dari situ terpuji, termulia nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari ras kita bertoto kita ibas persembahan ta ras doa sapat bertoto kita. Bapa kami simlias sakan kami bujur bantu Tuhan, diberikan kesempatan man kami kerina
Anak-anak ndu di tengah runggun kami GBKP Tangerang Endah. Rikuras keluarga kami, ras anak-anak kami, dan jika kami ngikuti perpulungan jauh-jauh arah tengah jauh kami pribadi lepas pribadi. Ras paksenda pe Bapa, raduras kami, reh kami lukam penanti doa syafaat kami Tuhan. Bertoto kami Tuhan, karena situasi ras kondisi bangsa ras negara kami Indonesia Endah. Bagi pe situasi dunia Endah, si paksana gundari ras-ras berjuang gelap banci min ulah ibasada pergumulan nari emo pandemi virus corona Tuhan. Mari Bapa kamkap sinjadikan langit ras dunia ras kerina isinya. Ras ietah kami pe virus Endah pe termasuk dari bagian kasih jadikan Tuhan. Ema kami no kami perkuatin, bukakan dudalan Tuhan, man krina peneliti kami, berikan du hikmat, belah krina peneliti kami si paksana ku dari dahin, guna narami tambar, narami vaksin, banci dat kena obat ras vaksin Endah. Bagi pe Tuhan, artoto kami, nandangi krina kekelengan kami, dokter perawat, baik si tugas di Indonesia Endah, bagi pe seluruh dunia Endah Tuhan, si sebagai garda terdepan, gunakan kekelengan merawat krina si sakit, mereka du gegeh, mereka du semangat, mereka du kesehatan, latih hakapna Tuhan, tadi kena jabuna, tapi demi tugas harus tanggung jawab. Bagi pe Tuhan, totokan kami, krina gugus tugas, si bentuk pemimpin kami, di pusat nariku, sehu tingkat RT ras RW. Ajari dublah banci sehati sepikir, sada ide, ibas dalankan kai si ia tunkan. Totokan kami pikrina kekelengan kami si paksana gundari, enggo inyatakan positif Bapak. Baik paksana memiliki gejala ringan, parah, bagi pe mungkin sedang, bahkan pe mungkin enggo pakai alat bantu napas. Lawat dulu iya Tuhan, ururkan tandus si melias, berikan kesehatan, kesembuhan menbana Tuhan. Bagi peman krina keluarga kami si nemani iya. Totokan kami pikrina kekelengan kami si paksa gundari, si mungkin Tuhan. Buka itadingkan krina kekelengan kami lebih menghadap buka. Apulimu iya belah megegah Tuhan. Bagi Bapa pemerintahan kami pepas pasun, dibas ngaturkan situasi indah. Bagi pe kami rakyat Indonesia, si tiga-tiga daerah kami paksana dalani PSBB. Ajari nu kami Tuhan, idah kami media sosial, labu kami taat, labu kami patuh, ketuk nu kusuk perukuran kami, gelah banci kami taat, banci kami patuh, lalu bagi Bapak danci proses penularan virus corona banci terputus. Mari Tuhan, sampai tindu kami. Bagi pitotokan kami krina kegeluh ngawan perpulungan Tuhan, si laidah kami sada persada situasi kondisina. Baik secara kesehatan na mari pas-pas dulu. Bagi pe secara dain-dain si banci dengan idai kena berikan gegeh. Bagi peman krina ngawan perpulungan dusi supak sekundari harus mengandar di rumah nari gunar dain, tahar dain di pabrik, tahar dain di kantor dain rumah sakit. Pas-pas dulu Tuhan berikan du kesehatan, berikan du dan sejahtera belah malam Athena. Bagi pe kekelengan kami si atur nangoman sampatan kami pak sekundari Tuhan bukakan duka dalin man kami. Gelah danci kami si keleng-kelengan, danci sampat-sampatan. Gelah luar bagi Bapak kekelengan kami si paksana butuh penampat, banci kaya bertahan dulu. Neskan kami kerina situasi pergumulan kami dan Tuhan. Bagi pengawan perpulungan dusidit paksana budari ibas sakit, entah pe sakit menahun, kami kasih masuk-masuk das ngelawat dia. Berikan du kesehatan dan damai sejahtera. Bagi Tuhan, totokan kami ibadah minggu kami, yang dapat ibahan kakari daring dengar, ibahan live streaming dengar Tuhan, yang dapat pas-pas undu yahkan duka kami kerina, belah banjir ras-ras kami pun. Tandar mengkah hati kami ras meriah pun kami Tuhan. Bukai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami membantu. Mari Bapak lakukan kamu persembahan endah. Ras kami kasih ngajari gereja Tuhan, makai kenca bagi singan Athena. Bagi Bapak istirahat kami pe berngendah. Pengatendu sinemani kami, ras pagi pebrakmu kami kerina, lit ibas damai sehat ras cuac-cuac.
Enda pertoton sahabat kami Tuhan, enda pemindon kami, induskan kami hukama lumtruk kami, arah anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga ngajari kita dan pertoton Tuhan ninta negara seras. Oh Bapa kami sini surga, gelar dui pebadiamin, rahlah min nirajandu, selamin pratendu bas dunia bagi di surga. Berikan man kami akan cukup bas waris nah enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa bas percobaan, tapi olangi kami hidup si ilat nari. Sebab kami simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekah na. Amin.